Diri begini Mbak harus nih. Jadi anak-anak kalau misalnya Mbak nggak bisa atur, pasti Mbak telepon saya, Bu ini nggak mau tidur siang. Kalau udah dengar saya voice note aja, mereka udah pada takut Pak. Jadi saya geri ya, dibilang kalau Ben bilang mama ini singai gitu. Tapi nggak apa-apa menurut saya, karena saya nggak agak kurang setuju dengan pendidikan yang sekarang ya. Misalnya katanya apa itu anak nggak boleh di apa ya istilahnya itu. Tapi saya itu prinsipnya firman Tuhan Pak. Kan ada tertulis pukullah anakmu dengan rotan selagi dia masih bisa di ini, karena kalau dia udah besar nggak bisa dia apain lagi gitu Pak, udah lost control. Jadi kalau sekarang aturan kami di rumah handphone tidak boleh. Jumat, Senin sampai Jumat tidak boleh nonton handphone. Jumat malam baru boleh. Jadi awalnya saya takut juga kan, takut anak depresi atau gimana. Tapi puji Tuhannya Ben itu mau mengikuti. Karena itu tadi Pak, apa yang kita ucapkan harus kita lakukan dulu sebagai orang tua. Jadi saya nggak bisa ngancam-ngancam, tapi apa yang saya lakukan walaupun saya harus kasihan kali ya, tapi tetap harus saya lakukan itu. Jadi dia tahu kalau mama bersabda pasti terjadi gitu. Istilahnya gitu. Tapi kalau bapaknya yang bersabda. Tapi kalau udah bapaknya tim doa. Oh iya, tim doa betul. Kalau udah mau ngapul-ngapulin bapaknya lah ya. Jadi saya nggak bisa ngapul-ngapulin. Itu yang saya tanamkan. Jadi kalau waktu itu nggak ada mbak pun, anak-anak pun bisa ditinggal sama bapaknya gitu Pak, nggak terlalu repot gitu. Jadi sebenarnya apa yang membuat kita siap ya SDM-nya itu dari mana? Pendidikan dari rumah awalnya. Tapi untuk yang gereja ini tersangkut dengan gereja, saya agak mau mengkritik ya Pak. Maunya gereja itu punya satu gudang yang menyimpan barang-barang yang di sini tolong disimpan, jangan disimpan di ruang KKR Pak. Saya mau kritik boleh ya Pak? Yang di sini nih, karena anak sekolah minggu itu kan di situ pada anak kecil ya. Saya kan punya anak kecil di situ, suka main bola, suka ini, takutnya jatuh keluar. Anak bayi-bayi di situ semua kan. Jadi terus ada salib pula di situ, walaupun dipakukannya di situ supaya nggak jatuh. Menurut saya tolonglah dibuatkan satu ruangan yang benar-benar untuk gudang yang barang-barang nggak kepake, atau kalau nggak kepake buang aja, kasih sama tukang rongsok gitu, atau bagaimana supaya nggak menampung banyak barang itu. Karena saya nggak suka sekali kalau barang-barang bekas itu ditumpuk-tumpuk itu Pak. Terus saya mau komennya satu hal gini, boleh nggak di gereja kita itu ada stok opnam gitu Pak? Iya. Kalau dimanapun di perusahaan besar pun aset ini selalu jadi permasalahan sebenarnya untuk movingnya kemana-mana. Cuman yang bisa mengontrol itu adalah stok opnam Pak. Yang sekarang dilakukan adalah lupakan dulu aset yang udah lama-lama, yang nampak aja sekarang jadi kayak TOB-nya lah, take over balance-nya. Nanti itu yang dimonitor seterusnya, entah 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali. Dan ada yang menghandle itu, buatkan aja grupnya, di foto barangnya masih ada, kondisinya begini dan sebagainya gitu. Kalau kita nggak punya niat awalnya untuk melakukan take over balance itulah, kalau dalam finance itu nggak akan bisa selamanya aset kita ini terurus Pak. Dan itu harus dilakukan oleh yang terban dan ditakutin. Kalau orang aset itu harus ditakutin. Jadi pada saat stok opnam, mana nih kondisinya, apa nih, gimana. Karena ini semuanya sebenarnya kita bertanggungjawabkan pada jemaat Pak. Ini kan uang jemaat sebenarnya belinya kan. Jadi kita yang mengurus itu, kalau menurut saya harus kita memberanikan diri, melupakan aset yang lama dan lakukan take over balance saja. Kedepannya ya udah, nanti kalau memang udah usia 5 tahun ya udah harus diganti, diajukan seperti itu Pak. Itu yang dari saya. Dan saya tertarik sama Bapak Hana. Bapak Hana itu agak takut ya dengan agak bagus lah dia ngurusin apa itu namanya,